Mas Yudi berharap kamu semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dalam suasana pandemi, kita berharap kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama kami dalam pembelajaran materi pendidikan agama Islam, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan memberikan pembelajaran pada kelas 6 pada semester genap ini, pada pelajaran yang ke-6 dengan tema indahnya saling membantu dan hidup rukun. Anak-anak yang sangat kami sayangi, sebelum kita lanjut, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari salah satu ayat yang menerangkan tentang tolong-menolong dan juga hidup rukun. Dan surat itu ataupun ayat itu adalah terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan juga surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong kamu dalam hal kejahatan dan kefasikan. Pada ayat ini menerangkan tentang perintah Allah untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Maksudnya apa? Tolong menolong dalam hal kebaikan diantaranya kita saling membantu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang baik. Misalnya kalau kita di sekolahan, ya menata meja bersama-sama, membersihkan kelas bersama-sama, itu kebaikan. Dan yang dimaksud dengan tolong menolong dalam hal ketakwaan, tentunya kita saling membantu di dalam perbuatan-perbuatan yang baik kaitannya dengan perintah-perintah Allah. Misalnya kita di dalam mau sholat, kita membantu meminjami alat-alat sholat kepada teman-teman kita yang tidak membawa. Berikutnya anak-anak, penjelasan yang janganlah tolong menolong dalam hal dosa dan kejahatan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tidak tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan kejahatan. Sebagai contoh, kita tidak boleh menolong teman kita yang mempunyai pekerjaan misalnya mencuri ataupun membunuh ataupun menjahati teman, melukai teman. Itu namanya tolong menolong dalam hal kejahatan. Maka dari itu anak-anak kelas 6 kita harapkan di dalam melaksanakan ayat ini kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, berikutnya kelanjutan dari Al-Maidah ayat 3. Ini yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala
فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Pada isi kandungan ayat ini, Al-Maidah ayat 3 menjelaskan tentang satu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pada hari ini Allah menyempurnakan agama Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, dengan wujud bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Karena pasca ini di beberapa bulan kemudian Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah. Yang kedua, Al-Maidah ayat 3 ini juga menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai banyak nikmat kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya semuanya, dan kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Yang ketiga, pernyataan dalam Al-Maidah ayat 3 ini bahwa Allah menyatakan bahwa Allah meridhoi agama Islam sebagai agama Nabi Muhammad SAW dan juga pengikut-pengikutnya. Anak-anak yang masih disayangi, berikutnya kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Anak-anak yang sangat saya sayangi, isi kandungan dari Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam kita bergaul, bermasyarakat, agar tercipta suatu kehidupan yang rukun, yaitu dengan 3 hal yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini. Yang pertama, Allah melarang kita untuk berprasangka, karena berprasangka itu adalah suatu perbuatan yang dosa, apalagi prasangkanya adalah prasangka yang buruk. Prasangka itu ada 2, anak-anak. Prasangka baik yaitu husnudzon, dan prasangka buruk yaitu suudzon. Terutama dalam prasangka buruk kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan Allah dalam ayat ini adalah kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kita baiknya justru mencari kebaikan orang lain agar nantinya bisa dicontoh untuk kita semua. Yang ketiga, Allah melarang
pada hambanya untuk menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Di dalam ayat ini diumpamakan kalau orang itu membicarakan kejelekan orang lain, yaitu dengan perumpamaan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Apakah kita ingin memakan saudara kita yang sudah mati dagingnya? Tentunya kita tidak berani. Maka di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala sekali menegaskan, dan takutlah kepada Allah. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Dan kalau kita sering melakukan itu, Allah sesungguhnya Maha Taubat dan juga Maha Penyayang. Anak-anak yang kami hormati, sebelum Pak Masyudi tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Pak Masyudi berpesan kepada anak-anak, marilah kita bisa mengamalkan pelajaran kita pada kali ini, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3 dan juga Quran Al-Hujurat ayat 12-13 dengan cara saling menolong-menolong, saling bantu-membantu, dan saling hormat-menghormati kepada sesama manusia, agar nantinya tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup perjumpaan kita ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.